Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ahmad. Jadi pada kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian untuk mendeteksi data suhu dan kelembapan, yang dimana akan menggunakan MQTT dan juga Node-RED. Jadi untuk MQTT itu sendiri adalah protokol komunikasi yang biasa digunakan di IoT, yang mana dia menggunakan sistem broker atau Mosquito yang menjadi pusat penyaluran datanya atau pesannya, sehingga data dari node MCU itu tidak hilang apabila terjadi koneksi terputus, yang dimana datanya itu akan disimpan terlebih dahulu di MQTT-nya, sehingga apabila nanti koneksinya sudah membaik, maka MQTT secara otomatis akan mengirimkan data-data yang tertunda itu, sehingga datanya tidak hilang apabila koneksi terputus. Oke, baik. Jadi ini merupakan rangkaian hardware-nya. Jadi sederhana, di sini ESP8266 terhubung ke laptop saya untuk arusnya dan juga untuk penguploadan kode. Kemudian dari ESP8266 langsung dihubungkan ke DHT11, yang dimana menggunakan pin D3 dan juga arus ground dan VCC-nya. Seperti itu aja untuk rangkaiannya. Oke, jadi di sini saya sudah selesai merancang rangkaiannya, yang dimana menggunakan DHT11. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan bagaimana tata cara membuat rangkaian tersebut atau membuat rangkaian ini. Jadi yang pertama, di bagian Node-RED, kalian harus install terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan, di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox untuk menginstal Ubuntu Linux Ubuntu. Jadi di sini kita running, kemudian nanti di Ubuntu itu kalian bisa coba install MQTT dan juga Node-RED-nya. Di mana kemarin saya sudah sempat install, mungkin kalian bisa cari di cara di YouTube atau di lain-lainnya untuk install di Ubuntu Linux-nya terkait Node-RED dan juga terkait MQTT. Dan juga nanti jangan lupa juga install database MySQL di Ubuntu Linux. Nah, kalau sudah, maka di sini di bagian Node-RED-nya kalian bisa cek IP di Ubuntu Linux-nya, IP kalian itu berapa, dan juga nanti bukanya menggunakan ini. Jadi kalian ketik IP-nya dan /2 port 1880. Nanti akan otomatis kebuka Node-RED-nya. Nah, kalau udah eh, kalian cek dulu. Yang pertama itu kalian cek di bagian manage palette. Jadi di sini harusnya tampilan awalnya itu kosong, belum ada ini. Jadi ketika kosong itu kalian bisa cek dulu di tampilan manage palette-nya. Di sini di bagian titik 3 ke manage palette. Kemudian di sini kalian install. Nah, yang perlu diinstal itu adalah Node-RED yang pasti. Kemudian Node-RED dashboard, Node-RED IoT MQTT API, dan juga Node-RED Node MySQL. Jadi itu ada 4 itu tadi, ada MySQL, MQTT API, Node-RED dashboard, dan juga Node-RED. Jadi itu untuk library atau palette yang akan kita gunakan di Node-RED ini. Atau kalau untuk dashboard 2.0 kalian bisa download ini juga. Tapi kalau saya menggunakan Node-RED dashboard biasa. Nah, kemudian kalau sudah install, maka kalian bisa coba buat tampilan awalnya. Di sini menggunakan MQTT subscriber, kemudian ada pemrosesan data, ada database di sini, dan juga ada grafik-grafik yang nantinya akan ditampilkan. Nah, baik, jadi kebetulan di sini saya menggunakan bantuan AI, jadi kalian bisa
meminta kode JSON-nya dari AI untuk diimportkan ke Node-RED ini. Jadi caranya adalah kalian bisa minta ke AI, kemudian nanti kalian pilih import ini, kemudian kodenya bisa kalian pastekan saja di sini. Yang penting kodenya itu dalam bentuk JSON, di mana nanti setelah dipaste akan tampil seperti ini kurang lebih, atau mungkin agak berbeda, yang pastinya sudah sesuai harusnya. Nah, apabila udah, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat kode Arduino IDE-nya. Di mana di sini sudah ada kode yang saya miliki, yaitu kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi, ntar akan ada konfigurasi jaringan, di mana kita masukkan WiFi dan passwordnya. Kemudian ada konfigurasi untuk MQTT-nya. Servernya itu IP kita masukkan, portnya 1883, kemudian DHT atau datanya, dan ESP8266 client data. DHT client data. Kemudian seperti biasa di sini ada define, yaitu DHT-nya DHT11, kemudian menggunakan pin D3, dan kurang lebih sama. Dan nanti seharusnya di akhir nanti dari kode Arduino IDE-nya yang akan kita upload ke ESP8266 itu akan membuat file JSON-nya yang akan diakses oleh MQTT-nya ntar. Jika udah, berarti kita bisa coba untuk upload ulang kodenya. Di sini akan saya upload. Oke, kalau udah done uploading, bisa kita cek di serial monitor ya. Saya paling bawah. Nah, di sini ada status terhubung dan datanya mulai terkirim. Mana suhunya 25,90 dan kelembapannya 52 sekian. Oke, baik. Jadi setelah kalian upload Arduino IDE-nya, itu di tampilan monitoring Node-RED-nya, MQTT-nya harusnya sudah terkoneksi. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk database-nya itu kalian bisa buat di Ubuntu Linux-nya. Jadi kalian bisa di sini menggunakan masuk. Di sini saya menggunakan putih atau pati. Itu dapat menggunakan sudo mysql min u root min p. Dan di SQL kalian bisa create database dan juga membuat tabelnya. Nah, kalau sudah, maka di database nantinya akan terkonek apabila sudah ada tanda hijau seperti ini. Nah, apabila belum terkonek, kemungkinan penyebabnya adalah ada file konfigurasi yang perlu kalian ubah atau tambahkan untuk mengizinkan MQTT mengakses seperti itu. Jadi nanti apabila tidak langsung terkoneksi database-nya, maka kalian harus menjalankan perintah seperti sudo nano untuk mengubah file konfigurasinya. Nah, bila sudah, maka setelah database-nya sudah terkonek, maka untuk di bagian suhu teks dalam bentuk teks, grafik, otomatis nantinya akan terkonek. Seperti itu. Nah, untuk mengecek grafiknya, itu kalian bisa buka di sini menggunakan IP, kemudian /UI, sampai seperti ini. Nanti akan muncul di grafiknya, kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi, suhu teks itu adalah dari ini, dari node suhu, kemudian grafik suhu itu ada dari grafik suhu, kemudian juga ada suhu, suhu itu dari Gauss, yaitu yang pertama ini. Suhu teks itu yang kedua. Kemudian untuk yang kelembapan itu sama. Kelembapan di sini ada kelembapan teks, grafik kelembapan, dan kelembapan dari Gauss-nya. Nah, untuk itu
Eh, di sini kalian harus membuat di bagian dashboardnya itu kalian membuat seperti ini. Jadi kalian bikin tabs dengan nama suhu, suhu teks, grafik suhu, dan juga di sini kalian bikin grupnya seperti itu. Biasanya jika kalian membuat file JSON dari AI nanti otomatis sudah terbuat. Oke, jadi untuk video kali ini cukup. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.